يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم السرور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. أنصتوا أسابكم الله، أنصتوا أجاركم الله، وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsira kama amar. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladzi ja'alal khalila Ibrahim imaman lana wa lisairil bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul jabbar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us lin-nasi liyunqidhum minal kaidi syaitan wa najihim min adzabin nar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Muqtar wa ala alihi wa ashabil akhyar. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan yang sangat banyak yang tidak terhitung jumlahnya, yang berupa kehidupan dengan segala fasilitasnya. Atas segala kenikmatan yang telah dikaruniakan kepada kita itulah sepatutnya kita bersyukur kepadanya dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari dan menjauhi larangan-larangannya. Semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Dia telah memberikan salawat dan salam kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, terutama Siti Hajar dan Ismail. Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim adalah dua orang pemimpin besar yang menjadi contoh dan tauladan umat manusia sampai sekarang. Sejarah mereka diabadikan dengan disyariatkannya ibadah haji dan kurban pada Idul Adha seperti sekarang ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Idul Adha disebut juga biasanya dengan hari raya kurban dan hari raya haji. Kata kurban dan pengorbanan dalam bahasa Indonesia adalah serapan dari bahasa Arab yang berarti dekat atau mendekatkan. Dengan demikian, kita dapat memahami kaitan antara kurban yang berarti dekat dengan pengorbanan dalam bahasa kita yang berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk kebaikan. Makna yang terkandung di dalamnya adalah manusia dapat dekat kepada Tuhannya jika saja manusia tersebut dapat mengorbankan sesuatu yang dimilikinya untuk kebaikan orang lain yang memerlukannya. Oleh karena itu,
maka sesungguhnya hari raya kurban ini kemudian mengingatkan kita untuk menjaga agar kita selalu dekat kepada Allah melalui pengorbanan kita kepada sesama manusia. Penguatan pendapat atau tesis di atas adalah firman Allah dalam Quran surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka hendaklah kamu dirikan sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Wahyu Allah dalam surat Al-Kautsar di atas menegaskan bahwa ibadah salat dan lainnya yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah seharusnya berimplikasi pada kepedulian sosial untuk kepentingan manusia yang sangat membutuhkan. Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa jika ingin dekat kepada Allah, maka dekatlah pada orang-orang yang memerlukan pengorbanan kita. Bahkan ini ditegaskan dalam sebuah hadis bahwa jika kita ingin disayang oleh Allah, maka sayangilah manusia. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hubungan antara pengorbanan dan usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai yang terkandung dalam syariat ajaran Idul Adha ini, maka kita dapat jelaskan dua hal yang penting. Yang pertama, syariat kurban itu sendiri. Kurban ini dimulai dari peristiwa besar yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim, di mana beliau diuji imannya oleh Allah dengan diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri yang bernama Ismail, seorang yang sangat dicintai. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102 yang artinya, tatkala anak itu sampai umur sanggup berusaha, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu?" Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Perintah Allah untuk menyembelih anaknya sendiri tersebut kemudian dikomunikasikan oleh Ibrahim kepada Ismail, seorang yang justru akan dikorbankan. Meski Ibrahim tahu bahwa hal itu perintah Allah yang harus dilaksanakan, tetapi tetap dimintakan pendapat pada anaknya. Ini ada proses demokrasi yang luar biasa. Ibrahim bertanya kepada anaknya tentang perintah untuk menyembelih itu. Ternyata jawaban Ismail sangat mengejutkan, karena justru sangat mendukung pelaksanaan perintah Allah untuk menyembelih dirinya. Dia mengatakan semoga dirinya termasuk orang-orang yang sabar dalam menjalankan taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman dalam Quran As-Saffat ayat 103 sampai 106 yang artinya, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya sehingga terbuktilah kesabaran keduanya, maka kami panggil dia, "Hai Ibrahim, sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata." Allah ingin membuktikan dan memberikan pelajaran kepada kita umat Islam ini bahwa seorang yang beriman haruslah mencintai Allah dan cinta kepadanya harus lebih dibanding cintanya pada apapun yang selainnya. Seorang yang beriman haruslah taat dan patuh kepada Allah melebihi taat dan patuhnya kepada siapapun juga. Seorang yang beriman haruslah berani berkorban atas nama Allah untuk kepentingan penciptaan kebaikan dalam kehidupan ini. Selanjutnya Allah berfirman dalam Quran As-Saffat ayat 107 sampai 109 yang artinya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah balasan orang-orang yang mempunyai keyakinan yang kuat, orang-orang yang mempunyai kesabaran yang tangguh dalam menghadapi cobaan dari Allah SWT. Allah akan membalas orang-orang yang mempunyai keimanan yang kuat dan kesabaran yang tangguh dengan sesuatu yang sangat menggembirakan, dengan memberikan ganti sesuatu yang sangat berarti dan sebutan nama yang abadi yang selalu dikenang oleh umat manusia seantero dunia selama-lamanya. Allah menguji Ibrahim
Dia adalah seorang nabi yang sangat tabah dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini. Dengan ujian yang sangat-sangat berat, alhamdulillah Nabi kekasih Allah, Khalilullah itu berhasil lulus dalam ujian. Nabi kekasih Allah itu melaksanakan ujian dengan sebaik-baiknya. Dia melakukan perintah Allah dengan sepenuh hatinya. Dia tahu bahwa ujian itu sangat berat, tetapi dia yakin bahwa Allah tidak mungkin menguji seorang hambanya di mana hamba tersebut tidak mampu memikulnya. Sebagaimana firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa yang diujikan kepada Nabi Ibrahim ini juga mungkin akan diujikan kepada kita semua. Dalam banyak hal kita diperintah oleh Allah untuk berkorban. Dengan melakukan atau memberikan sesuatu untuk orang lain, berarti kita telah berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah menyukai orang-orang yang mau berkorban untuk orang lain. Allah memerintahkan kita untuk menafkahkan sebagian harta yang kita miliki yang justru sangat kita cintai. Kita diperintahkan menunaikan zakat, memberikan sedekah, menyantuni anak yatim dan lain-lain. Nabi Muhammad berwasiat kepada kita umat manusia supaya berkorban untuk orang lain sebagaimana kita berkorban untuk diri kita sendiri. Jadi ini berarti seharusnya kita menyayangi orang lain sebagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Bahkan beliau menegaskan, orang yang tidak dapat mencintai orang lain sebagaimana dia menyintai dirinya sendiri, termasuk orang-orang yang tidak sempurna imannya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ajaran untuk berkorban inilah yang sekarang kita khawatirkan tidak lagi dianggap penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Era sekarang ini paham egoisme, individualisme yang didukung semangat hedonisme sangat menonjol, bahkan sangat tampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang yang sangat mementingkan dirinya sendiri, menyegerakan dan mengutamakan kesenangannya sendiri. Penderitaan dan kebutuhan orang lain tidak lagi menjadi sesuatu yang perlu difikirkan, apalagi diperhatikan. Banyak orang yang berlebih dalam harta, kekuasaan dan fasilitas, tetapi tidak pernah berpikir untuk memberikan sebagian bagi kepentingan orang lain yang sangat membutuhkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam mengajarkan pengorbanan yang bermakna, pengorbanan untuk kepentingan kemanusiaan, pengorbanan dalam rangka mengetas kemiskinan, pengorbanan untuk memajukan bangsa supaya terhindar dari keterbelakangan, pengorbanan dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara agar supaya terhindar dari kebodohan. Islam mengecam orang-orang yang tidak mau berkorban untuk orang lain dalam rangka kebaikan. Sekarang ini waktunya kita banyak berkorban untuk kepentingan saudara-saudara kita yang lapar karena miskin, yang bodoh karena tidak berpendidikan, dan yang terbelakang karena kurang berbudaya. Berkorban untuk saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, yang sedang dirundung malang, yang tidak jelas masa depannya dalam kehidupan mereka. Berkorban untuk mereka yang sulit mencari kehidupan. Berkorban untuk anak-anak kita yang putus sekolah karena kesulitan pembiayaan. Ini semua adalah ajaran berkorban sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dengan drama penyembelihan Ismail oleh bapaknya sendiri. Kita berkorban dengan sesuatu yang sangat kita cintai untuk orang lain. Kita seharusnya selalu memperhatikan kepentingan umat, memahami dan merasakan penderitaan mereka. Maka sangat tercela bagi kita yang mengabaikan nasib umat Islam, bahkan tidak dianggap termasuk golongan mereka. Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa yang tidak mementingkan, tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, maka ia tidak termasuk golongan mereka. Dengan demikian, ajaran berkorban berarti memberikan dorongan untuk membangun solidaritas umat manusia secara keseluruhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua yaitu syariat haji. Haji dari segi bahasa berarti bermaksud mengunjungi sesuatu. Sedangkan menurut istilah haji bermakna mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan ibadat tawaf, sa'i, wukuf di Arafah serta amalan lainnya demi memenuhi perintah Allah dan mengharap keridhaannya pada waktu yang sudah ditentukan. Haji menggambarkan perjalanan kepulangan kita kepada Allah yang maha segala-galanya. Pulang kepada Allah menunjukkan suatu gerakan yang pasti menuju kesempurnaan, kebaikan, keindahan, kekuatan, pengetahuan, nilai-nilai dan fakta-fakta. Haji adalah perjalanan ke arah keabadian,
perjalanan yang sesungguhnya telah lama dinantikan kedatangannya, perjalanan yang dilakukan karena panggilannya. Oleh karena itu ketika kita dekat Ka'bah, kita ucapkan labbaik Allahumma labbaik. Kini kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Kita berserah diri di hadapan Allah. Kita berusaha memahami makna-makna dari simbol-simbolnya. Simbol-simbol yang kita lakukan mulai tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan yang lain-lain. Kemudian kita akan kejawantahkan makna simbol-simbol tersebut dalam kehidupan real. Kita rindu pada nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita semua. Nilai-nilai kemanusiaan yang sesungguhnya telah lama kita kenal dengan akal budi kita. Haji disyariatkan oleh Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 97 yang artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, menjadi amallah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Haji ini disyariatkan oleh Allah supaya para pelakunya dapat menyaksikan manfaat-manfaatnya dan kemudian memperoleh hikmah-hikmah di balik ibadah haji, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 27 sampai 28 yang artinya, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, nescaya mereka akan datang dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru dunia yang jauh, supaya mereka dapat menyaksikan manfaat dan supaya mereka mengingat Allah pada hari-hari haji atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka. Haji mempunyai makna yang sangat dalam bagi umat manusia dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia, menjadi manusia yang mempunyai orientasi hidup yang jelas untuk menuju manusia sempurna. Haji dimulai dari miqat. Di tempat ini kita harus berganti pakaian ihram yang serba putih dan sederhana. Pakaian lama yang biasa kita gunakan kita lepas dan kita ganti dengan pakaian kafan. Pakaian melambangkan pola, preferensi, status, dan perbedaan. Pakaian itulah yang kemudian melahirkan pemisahan di antara manusia, karena timbulnya dikotomi dalam kehidupan. Ada kaya, ada miskin, ada borjuis, ada proletar, ada penguasa, dan ada yang terhina, dan lain-lain. Di miqat itulah kita tinggalkan watak kita yang disimbolkan dengan pakaian yang ada setiap hari dalam kehidupan kita. Semua ego dan kecenderungan yang mementingkan diri dikubur di miqat. Kemudian kita menuju watak yang asli, watak manusia yang sesuai dengan fitrahnya. Tetapi sebelum ke miqat, kita menyatakan niat untuk membuka diri menuju yang Maha Tahu akan diri kita. Niat untuk ihram haruslah dinyatakan dengan tegas. Makna niat ini adalah kita menyatakan perpindahan ke dalam keadaan ihram. Berarti kita seolah-olah telah membuang kebiasaan buruk kita sehari-hari. Kita buang kelalaian dan kebodohan dalam hidup. Kita menuju pada kesadaran dan kearifan yang sempurna. Kita buang keangkuhan dan kesombongan. Dalam ihram ada banyak hal yang kita harus hindari. Di antaranya adalah kita harus menghindari segala sesuatu yang mengingatkan kita terhadap bisnis, jabatan, kelas sosial, partai atau golongan kita. Bahkan semua persoalan duniawi yang berada dalam kehidupan sebelum miqat harus dilupakan. Jangan memakai make up agar kita bisa melihat diri kita apa adanya. Jangan memakai wangian agar kita tidak mengingat masa lalu yang menyenangkan. Jangan menyakiti hewan agar tumbuh kecintaan pada diri dengan sebenarnya. Kemudian kita lakukan tawaf. Makna tawaf dalam ibadah haji adalah merupakan contoh dari sebuah sistem yang berdasarkan pada gagasan tentang monoteisme atau tauhid yang meliputi orientasi sebuah partikel. Allah adalah pusat eksistensi. Dia adalah fokus dan pusat dari dunia yang sementara ini. Sedangkan kita manusia ini adalah partikel-partikel yang bergerak ke arah posisi yang tepat dalam hidup ini. Bergerak terus-menerus tanpa henti mengelilingi pusat dalam dan fokus kehidupan ini. Kita harus mempertahankan jarak yang konstan dengan Ka'bah. Kita bergerak mengelilingi Ka'bah secara bersamaan bagi sebuah unit. Tidak ada identifikasi individual dalam kelompok tersebut, sehingga tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan, kulit hitam dan kulit putih.
Gerakan tawaf ini merupakan proses transformasi manusia menjadi totalitas umat manusia. Semua aku menjadi kita dan akan wujud menjadi umat yang selalu bertujuan mendekati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian sa'i yang merupakan simbol pencarian. Ia merupakan sebuah gerakan yang mempunyai tujuan dan diilustrasikan dengan berlari-lari dan bergegas-gegas, dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah, berulang 7 kali. Proses sa'i ini adalah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Sa'i murni bersifat material, kebutuhan material, tujuan material, dan tindakan material. Semula dicontohkan oleh Siti Hajar yang mencari air untuk memenuhi kebutuhan dahaga dirinya dan anaknya. Dengan demikian sa'i melambangkan usaha maksimal untuk memperoleh kehidupan ini dengan baik. Dalam sa'i kita berjalan lurus, tidak melingkar. Kita tidak bergerak dalam lingkaran, tapi berjalan lurus. Gerakan ini merupakan hijrah yang dimulai dari satu tempat ke tempat di mana kita mencapai takdir kita, takdir dalam kehidupan duniawi kita. Ibadah haji adalah kombinasi antara tawaf dan sa'i. Ia memecahkan berbagai kontradiksi yang telah membingungkan umat manusia sepanjang sejarah, bahkan membingungkan para filsuf dunia. Pilihan mana yang harus diambil, dunia ini atau akhirat, materialisme atau idealisme, kehendak Allah atau kehendak manusia, menyandarkan kepada Allah atau pada kehendak manusia, epikurianisme atau asketisme. Allah mengajarkan kepada kita manusia untuk memilih kedua-duanya, memilih tawaf dan sekaligus memilih sa'i. Apa yang dilakukan oleh Hajar adalah pilihan terbaik. Dia memilih sebuah keseimbangan yang sangat baik dalam hidup ini. Tidak boleh berpangku tangan dalam kehidupan ini. Dia harus bekerja keras, bahkan sekeras-kerasnya untuk membangun dunianya, bekerja keras untuk memberi air kehidupan ini. Tetapi arah hidupnya adalah Ka'bah, monoteisme. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain tawaf dan sa'i dalam ibadah haji ada wukuf di Arafah, singgah di Muzdalifah atau Masy'ar, dan kemudian bermalam di Mina. Arafah seakar kata dengan makrifah yang berarti pengetahuan. Arafah adalah fase pengalaman dan objektivitas. Masy'ar adalah fase wawasan dan subjektivitas. Sehingga sebelum menuju ke Mina sebagai tempat yang penuh dengan cinta dan kedamaian, maka perlu ada pengetahuan dan kesadaran. Pengetahuan dan kesadaran ini kemudian yang akan menentukan kedamaian. Pengetahuan dan kesadaran tentang ketuhanan dan rasa kemanusiaan. Dalam konteks inilah Nabi Muhammad SAW menyampaikan pesan terakhirnya pada waktu Haji Wada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijrah atau tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi di Arafah. Beliau mengatakan, "Hai manusia, dengarkan baik-baik. Aku mungkin tidak akan bersama-sama lagi dengan kalian. Hendaklah kalian berserah diri kepada Allah dan kemanusiaan untuk manusia. Yang lemah di antara kalian, berilah makan dari apa yang kamu makan. Beri mereka pakaian seperti yang kamu pakai. Kalian akan bertemu dengan Tuhan dan Dia memanggilmu untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Kalian tahu bahwa setiap muslim adalah bersaudara, tidak ada perbedaan di antara kamu. Jangan menindas dan jangan ditindas. Wahai umatku, aku hanyalah seorang manusia. Mungkin malaikat maut akan segera menjemputku dan kematian akan merenggutku. Tetapi aku telah meninggalkan kitab untukmu. Saksikanlah bahwa aku telah menyampaikan semuanya kepadamu." Demikian pesan terakhir Nabi, dan pesan itu adalah pesan haji. Karena sesungguhnya drama haji mengajarkan kepada kita untuk mengkonstruk kehidupan ini menjadi sangat ideal, harmonis dan penuh tanggung jawab. Hidup ideal adalah hidup penuh perjuangan, hidup penuh pengorbanan, hidup penuh ketergantungan sekaligus kebebasan dari tambatan yang tidak terlepaskan dengan pusat yang dapat menentukan segala-galanya, Allah SWT. Hidup ideal adalah hidup yang dibangun di atas konstruk egalitarianisme, spiritualisme, dan kebebasan yang bertanggung jawab. Inilah 10 menit dari hikmah di balik ibadah kurban dan haji. Semoga bermanfaat buat kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim
li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wa nahana anit tafarruqi wal fasad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ashabihi alladziina salaku ala sabilil huda wat taqwa. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.